Raja Belanda memasukkan unsur adu domba. Apakah memang selicik itu orang Minangkabau bisa menipu saudara kita dari Jawa? Nama Minangkabau itu berasal dari kata-kata Mukminan Kanabawiyah. Lama-lama disebut Minangkabau, yang artinya suatu negeri atau kerajaan mukmin yang tatanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahnya sama dan seperti tatanan sosial kemasyarakatan dan tatanan pemerintahan di zaman nabi-nabi memerintah. Dan ini kalau dikaitkan dengan filosofi orang Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitab bula, dia akan klop. Tidak seperti yang ada dalam tambo yang sudah dibuat oleh Belanda. Sumatera Barat adalah provinsi yang mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Asal-usul Sumatera Barat, suku ini merupakan salah satu suku yang terkenal dengan cerita rakyatnya, yang begitu melegenda di seluruh tanah air. Suku Minang berada di Sumatera Barat, salah satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Padang, sebagai ibu kota Sumatera Barat, dikenal dengan masakannya yang khas dan dominan bumbu asli dari rempah-rempah Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk 4.864.909 jiwa ini memang dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang, karena itu wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Namun, provinsi yang begitu elok ini tentu memiliki sejarah tersendiri. Bagaimana asal-usul Sumatera Barat? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa like dan juga komen di bawah. Awal mulanya Minangkabau. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman, yang merupakan tokoh penting Minangkabau. Seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja, pernah memerintah di Pagaruyuang, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Selain itu beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintah Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif, melalui kegiatan ekonomi masyarakat, akhirnya mulai berkembang nilai baru, yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut, berkembang di kalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau, sebelumnya didominasi agama Buddha. Selain itu sebagian kawasan di Sumatera Barat, yaitu pesisir pantai masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, namun kemudian bagian dari Kesultanan Aceh. Melirik sejarah singkat Minangkabau, merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang. Namun karena adanya isu yang berkembang bahwa Kerajaan Pagaruyuang akan diserang Kerajaan Majapahit dari daerah Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili perperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian maka muncul kata Manangkabau, yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Upaya penduduk setempat mengenang peristiwa bersejarah tersebut, penduduk Pagaruyuang mendirikan rumah loteang Rangkiang di mana atapnya berbentuk tanduk kerbau. Menurut sejarah, rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya Kerajaan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik Pagaruyuang. Situasi masyarakat saat itu pada umumnya dengan cara berdagang, bertani sawah, hasil hutan dan mulai berkembang bertambang emas.
Beberapa pertanyaan yang timbul bahwa alat transportasi yang digunakan untuk menelurusi dataran tinggi Minangkabau adalah kerbau. Alasan menggunakan kerbau, karena agama yang dipercaya pada waktu itu diajarkan untuk menyayangi binatang gajah, kerbau dan lembu. Karena ajaran tersebut, mereka menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Bukti arkeolog mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau, yaitu 50 koto, merupakan daerah yang dihuni untuk pertama kali oleh nenek moyang orang Sumatera, diperkirakan berlayar melalui rute, dan sebagian menetap, untuk mengembangkan peradaban di sekitar 50 koto tersebut. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Hingga abad ke-18, Provinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi. Akhirnya kawasan ini mencangkup daerah pantai barat Sumatera. Sampai awal kemerdekaan negara Republik Indonesia 1945, daerah Sumatera Barat digabungkan yang berdomisili di Bukit Tinggi. Tahun 1949 Provinsi Sumatera mengalami perpecahan menjadi 3 kawasan, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, yang mencangkup Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas oleh suku Minangkabau. Selain suku Minang, di wilayah dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya penduduk suku tersebut pada abad ke-18 masa Perang Paderi. Daerah Padang Gelugur, Luang Silaut, dan Sitiung yang merupakan daerah transmigrasi, terdapat juga suku Jawa. Sebagian di daerah tersebut terdapat penduduk imigran, keturunan Suriname, yang kembali memilih pulang ke Indonesia pada akhir 1950. Para imigran tersebut ditempatkan di daerah Sitiung. Mayoritas penduduk suku Mentawai juga berdomisili di Kepulauan Mentawai, dan sangat jarang ditemui penduduk suku Minangkabau. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa, memilih menetap di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi, Padang, dan Payakumbuh. Suku Nias dan Tamil sendiri berada di daerah Pariaman dan Padang, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Tim Merdeka 45 News melaporkan.